Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Anaf Sidik. Pada kali ini akan menjelaskan, membahas salah satu subbab pembelajaran biologi pada kelas 10 mengenai virus. Oke, apa itu virus? Virus adalah partikel aseluler yang berarti bukan termasuk sel sejati. Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, virus tidak memiliki struktur sel lengkap seperti membran sel, sitoplasma, atau organel sel. Oleh karena itu, virus tidak dapat melakukan aktivitas metabolisme sendiri. Virus bersifat parasit obligat, artinya hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel inang yang hidup. Di luar sel inang, virus seperti benda mati yang tidak menunjukkan ciri-ciri kehidupan. Karena sifat unik ini, virus berada di perbatasan antara makhluk hidup dan benda mati. Kata virus berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Virus pertama kali ditemukan oleh Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892 saat meneliti penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Jadi pertama kali virus yang ditemukan adalah virus tobacco mosaic, itu terdapat pada tanaman tembakau. Lanjut. Lalu ini ada ciri-ciri virus. Yang pertama, ukurannya sangat kecil, sekitar 20 sampai 300 nanometer. Terus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Kalau pakai mikroskop cahaya biasa nggak bisa kelihatan karena terlalu kecil. Dan hanya memiliki satu jenis asam nukleat atau materi genetik. Jadi virus itu hanya memiliki DNA atau enggak RNA saja, tidak keduanya sekaligus seperti makhluk hidup lainnya. Lalu diselubungi oleh kapsid yang terbuat dari protein untuk melindungi materi genetik di dalamnya. Terus dapat dikristalkan. Virus dapat membentuk kristal seperti benda mati saat berada di luar sel inang, tetapi aktif saat masuk sel inang. Selanjutnya tidak punya organel, tidak memiliki membran sel, mitokondria, ribosom, atau organel lainnya sehingga tidak dapat hidup mandiri. Jadi intinya si virus ini cuma punya asam nukleat dan kapsid yang terbuat dari protein. Oke, ini ada struktur tubuhnya. Ya, ini ada salah satu contoh virus bakteriofag. Yang pertama, salah satu strukturnya ini ada asam nukleat, bisa dilihat di bagian sini. Ini asam nukleatnya. Kalau bakteriofag ini asam nukleatnya berupa DNA. DNA berarti double helix. Kalau yang salah satunya nih tobacco mosaic, ini dia pakai RNA bukan DNA. Nah, materi genetik asam nukleat itu berupa materi genetik yang mengandung informasi untuk reproduksi virus, terletak di bagian dalam inti virus. Terus ada kapsid, bagian pinggir-pinggirnya yang melindungi si DNA atau RNA yang di dalamnya. Nah, si kapsid ini terbuat dari selubung protein yang membungkus dan melindungi asam nukleat. Terus ada selubung envelope, lapisan tambahan yang dimiliki beberapa jenis virus berasal dari membran sel inang. Contoh virus influenza dan HIV. Lalu ada ekor dan serabut, struktur khusus pada bakteriofag. Ini fungsi dari ekor dan serabut ini untuk menempel dan menginfeksi bakteri. Jadi untuk melekat ke sel inangnya. Lanjut. Lalu ada beragam bentuk virus. Salah satunya tobacco mosaic. Ini bentuknya seperti batang, memanjang. Contohnya ya tobacco mosaic yang menyerang tanaman tembakau dan virus Ebola. Lalu ada virus influenza, bentuknya bulat, berbentuk simetri icosahedral, 20 sisi yang menyerupai bola. Contohnya virus influenza, HIV, virus polio. Salah satunya juga virus coronavirus. Lalu ada bakteriofag. Bentuknya ini termasuk agak kompleks karena struktur gabungan dari kepala berbentuk icosahedral dan ekor berbentuk helix. Jadi ini bakteriofag ini termasuk salah satu virus yang bentuknya unik. Dia menginfeksi bakteri sebagai sel inangnya. Berikut ada cara bagaimana virus berkembang biak. Nah, dikarenakan virus merupakan parasit obligat, dia tidak dapat bertahan tanpa ada inangnya dan tidak memiliki organel sel, jadi nggak bisa berkembang biak sendiri.
Jadi virus memerlukan sel inang yang hidup untuk melakukan reproduksi. Proses perkembangbiakan virus disebut replikasi. Nah, jadi ada dua siklus nih. Dibedakan menjadi dua siklus. Yang pertama siklus litik, siklus yang mengakibatkan sel inang pecah, lisis, dan mati setelah virus baru terbentuk. Prosesnya berlangsung cepat. Lalu ada siklus lisogenik, siklus yang tidak langsung merusak sel inang, dan DNA virus menyisip ke dalam DNA inang dan bereplikasi bersama-sama. Jadi ini ada tahapan siklus litik. Yang pertama, contohnya ini dari virus bakteriofag. Virus bakteriofag pertama kali melakukan prosesnya itu adalah absorpsi. Jadi menempel, melekat pada permukaan sel inang melalui reseptor khusus. Jadi melekat, kakinya ini fungsinya buat melekat. Lalu setelah melekat, ini dia bakteri ya, melekat pada sel inang bakteri. Selanjutnya tahap penetrasi. Penetrasi itu mereka menyuntikkan materi genetik asam nukleat DNA-nya disuntikkan ke dalam sel inang, jadi dimasukkan. Lalu ketika sudah masuk ke dalam, ini DNA dari hostnya ini, dari si bakterinya ini, sel inangnya ini akan terurai dan diganti oleh DNA dari si virus tersebut. Lalu DNA virus tersebut mengendalikan sel untuk membuat komponen virus baru. Jadi komponen-komponen yang ada di dalam si bakteri, sel bakterinya ini dipakai sama virus buat ngebuat replikasi dirinya. Lalu ketika sudah jadi seperti virus kayak gini, mereka bakal keluar rakitan komponen. Terus setelah jadi lisis itu sel inangnya itu pecah karena si virusnya ini keluar ya, melepas virus baru. Jadi sel inangnya pecah, mati, dan virus-virusnya keluar. Selanjutnya ada siklus lisogenik. Nah, siklus lisogenik ini berbeda. Dia itu nggak menghancurkan sel inangnya, cuman dia itu bersifat menyatu ke dalam materi genetik si inangnya. Jadi seperti yang bisa kita lihat, ini yang siklus litik yang tadi udah dijelasin. Siklus litik ini mengurai nih. Ini adalah asam nukleat materi genetik dari si bakterinya, dari si sel inang. Ini materi genetik si virusnya. Lalu ketika masuk, materi genetik dari si sel inang bakal hancur, terpecah belah, dan digantikan oleh materi genetik dari si virusnya. Ini yang siklus litik. Terus yang siklus lisogenik, materi genetik dari si virus dan dari si sel inangnya, dari bakterinya, itu bersatu melakukan penggabungan dan membentuk profage. Nah, materi genetik mereka tuh asam nukleatnya bergabung, terus membentuk profage. Lalu ketika mereka sel inangnya ini melakukan replikasi, melakukan pembelahan sel, perkembangbiakan, itu materi genetiknya identik dengan materi genetik yang awalnya. Jadi si materi genetik asam nukleat dari si virusnya ikut terreplikasi, ikut tergandakan, ikut terbawa bersama inangnya yang membelah diri, membelah sel. Nah, terus itu bakal terjadi, jadi mereka hidup di dalam materi genetik dari si sel inangnya. Nah, tapi ada beberapa kondisi siklus lisogenik ini kembali ke siklus litik. Biasanya itu terjadi ketika pertahanan si sel inangnya ini mulai melemah, sehingga dia melepaskan diri dari DNA dari materi genetik si sel inangnya, dan lanjut ke siklus litik kayak tadi, dan terulang ke siklus litik. Oke.
Nah, contoh virus yang mengalami siklus lisogenik adalah Bacteriophage lambda yang menginfeksi bakteri E. coli. Lanjut. Ini ada peranan virus dalam kehidupan. Virus juga tidak hanya memiliki peranan merugikan, tapi juga punya peranan menguntungkan. Yang pertama ada peranan merugikannya, ya salah satunya dari virus influenza bisa menyebabkan flu batuk pilek, dapat berkembang menjadi pneumonia pada kasus berat. Lalu ada COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV coronavirus 2 menyebabkan pandemi global dengan gejala pernapasan. Nah, COVID-19 ini termasuk salah satu virus yang bermutasi. Jadi awalnya dari coronavirus itu memiliki asam nukleat RNA. Nah, asam nukleat RNA itu cenderung tidak stabil, jadi bisa terjadi mutasi. Salah satunya mutasinya ini yang awalnya coronavirus itu biasanya ada di hewan-hewan saja. Terus karena bermutasi, mereka bisa ikut menginfeksi manusia. Lalu ada demam berdarah yang disebabkan oleh virus Donge yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada virus HIV yang menyebabkan penyakit AIDS. Jadi virus HIV ini menyerang sistem kekebalan tubuh, melemahkan daya tahan terhadap penyakit lain. Lalu hepatitis. Virus hepatitis menyerang organ hati dan dapat menyebabkan kerusakan hati permanen. Tapi di lain sisi, virus juga punya peran pentingnya, peran yang menguntungkan, terutama dalam pembuatan vaksin. Jadi vaksin itu sebenarnya terbuat dari virus yang dilemahkan, digunakan untuk membuat tubuh supaya bisa terlatih mengantisipasi virus yang lemah itu, sehingga melatih sistem imun tubuh. Jadi ibaratnya orang kena COVID-19, terus dikasihlah versi replika dari si virus COVID-19 yang lebih lemah, di tingkatnya di bawah dari tingkat si COVID-19 ini, supaya si imun tubuh ini terlatih mengenal tentang COVID-19. Jadi ada tahapannya gitu, dari yang mudah dulu, terus abis itu bisa memberantas yang lebih susahnya. Dia mengenal struktur si COVID-19 itu, biar imun tubuhnya bisa melawan. Terus bisa juga untuk rekayasa genetika, Bacteriophage digunakan sebagai vektor untuk memasukkan gen ke organisme lain. Terapi gen. Virus dimodifikasi untuk membawa gen sehat menggantikan gen yang rusak pada sel manusia. Terus ada pengendalian hama. Virus dapat digunakan untuk membunuh serangga, hama, tanaman secara biologis dan ramah lingkungan. Kesimpulannya, langsung aja. Jadi virus adalah partikel aseluler atau tidak memiliki sel, tidak bersel sejati, tidak punya organel sel, dan bersifat parasit obligat, yaitu bergantung kepada inangnya. Berada di perbatasan antara makhluk hidup dan benda mati. Struktur intinya cuma ada dua, asam nukleat yang berupa DNA atau RNA yang dilindungi oleh kapsid protein. Jadi asam nukleat dan kapsid protein. Terus cara reproduksinya ada 2 siklus litik menghancurkan sel inangnya, lalu dan siklus lisogenik, yaitu menyisip ke dalam DNA inang, ke dalam materi genetik si inangnya, ke asam nukleatnya bergabung. Dampaknya, virus dapat merugikan, menyebabkan penyakit, tapi juga menguntungkan dalam pembuatan vaksin, terapi gen, bioteknologi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.